lisani yafqahu qawli. Amin. Terakhir, kitab tauhid kita sudah membahas Quran surat At-Taubah ayat 123 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maksudnya ialah mempersiapkan diri sebelum berjihad dengan menyelesaikan berbagai problematika yang mengganjal, menyatukan barisan, memperbaiki kondisi, dan mempersiapkan segala peralatan. Siapa yang tidak memedulikan problematika kaum muslimin, bahkan bersikap pasif, ya, kita membahas yang pasif itu, maka hal itu menunjukkan lemahnya iman, atau juga berarti dia itu munafik yang memberikan wala kepada kaum kafir. Jadi teh ibu, di antara kuatnya iman adalah kita lebih mendahulukan persaudaraan di atas keimanan ketimbang kita mendahulukan golongan atau kelompok kita sendiri. Maka dari itu teh ibu, Quran surat apa ya? Quran surat Al-Hajj ayat sekadapnya kok abi di ini lagi. Dilihat lagi. Quran surat Al-Hajj. Aduh, abi lupa lagi ayatnya bisilami. Pokoknya Quran surat Al-Hajj ayat 23 gitu, ayat 53 abi labi. Yaitu menyatakan bahwa kita itu harus saling bersatu satu sama lain, dan kita itu sudah diberi nama oleh Allah dengan nama Muslim. Jadi jangan sampai perbedaan yang sedikit membuat perselisihan yang terlalu banyak begitu. Namun bukan berarti saat kita mendahulukan persatuan kita mentolerir banyak kemaksiatan, banyak perbuatan fasik, banyak perbuatan bid'ah. Tidak begitu juga ya. Seperti itu tadi Bu. Sehingga kalaupun nanti sudah ada dalam satu barisan, maka kita itu nggak akan repot. Seperti halnya kaum muslimin di Palestina sekarang kan repot ya Ibu. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang tolong. Kenapa itu? Karena kitanya bertengkar. Karena kitanya berselisih terus. Begitu. Misalkan yang pemahaman kiblat Islamnya seperti orang-orang di India, udah berkubu teh ke sana. Terus teh seperti pemahaman orang Yaman, udah berkubunya teh ke situ. Seperti pemahaman orang Saudi, udah berkubunya teh ke situ. Kalau diambil lebih globalnya lagi begitu ya. Kalau diambil kita kelompok-kelompok kecil, dengan banyak bendera dan warna begitu. Semuanya mengaku Quran Sunnah, semuanya ingin kelompoknya lah yang paling besar begitu. Ini apa yang sedang diperjuangkan? Yang sedang diperjuangkan agama Allah atau kelompoknya? Coba tanya hati masing-masing. Begitu ya, sedangkan kita diperintahkan untuk memperjuangkan agama Allah, bukan memperjuangkan kelompok. Adapun kelompok atau pemahaman itu hanya wadah saja. Seperti 4 imam madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, itu kan wadah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sisanya apa? Mereka satu sama lain saling menghormati kok. Ya, meskipun mereka dalam beberapa hal berbeda pendapat, kan tinggal begitu. Kita pun tinggal bersikap begitu. Seperti itu. Wah, Aitun lawan Israel, perangi Israel, sebagainya. Tapi tidak bersatunya masih nanti ya susah. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa
yang akan terjadi pada dirimu hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan, kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Jadi bahkan jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik. Yaitu kalau misalkan orang beriman menang, ingin ikut ke orang beriman. Kalau orang beriman kalah dan orang kafir yang menang, ingin ikut ke orang kafir dan mengatakan dia menolong keduanya. Itu nggak bisa, kita jadi orang kayak gitu nggak bisa. Kalau mau mukmin, mau kafir, kafir. Sudah, jangan duduk di area yang abu-abu. Jelaskan keimanan kita, ketauhidan kita. Begitu kata Ibu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sikap kaum munafik terhadap permasalahan umat Islam adalah pasif, yaitu menunggu dan menonton siapa yang menang akan menjadi kawan. Adapun mukmin yang benar selalu memiliki karakter atau nasihat kesetiaan, baik dalam ucapannya, amalnya maupun kiprahnya dalam masyarakatnya. Jadi kita ini harus punya andil dalam masyarakat kita. Jangan kita ini pasif. Apa itu pasif? Menunggu siapa? Terus ditunggu nama teh siapa yang menang, kitanya nggak ambil bagian, nggak ambil gerakan. Kita harus menggerakkan. Termasuk kata Ibu kita juga ya. Kayak kemarin tuh sholat Jumat, pertama sholat Jumat itu kita gerakkan. Bagaimana ini menggerakkan masyarakat di sekitar. Pun sama, nggak bisa kita sendirian, harus dibantu teteh Ibu, dibantu semuanya. Kita harus menggerakkan. Maka pahami teteh Ibu, yang sekarang mereka usia prima 30 tahun, 35 tahun, 20 tahun dari aki-aki. Yang sekarang usia anak-anak 20 tahun lagi mereka lah remajanya. Nah, maka kita harus ambil bagian itu, anak-anak itu. Anak-anak itu yang kita selamatkan, buat nyaman, buat apa namanya teh? Buat mereka punya tempat untuk dekat dengan masjid, dekat dengan pengajian, buat begitu. Tapi kalau misalkan kita sudah memang mentok dengan para orang tuanya nggak bisa sama sekali, itu ke anaknya. Tapi kalau memungkinkan untuk dengan orang tuanya juga, kita dengan orang tua. Sebagaimana Nabi SAW ketika apa? Ketika berdakwah ke Taif, perlakuan dari orang Taif itu memerintahkan anak-anaknya untuk apa? Melempari Nabi. Dan cara melemparinya pun khusus. Jadi kaki mana yang mau menempel tanah itu yang dilempar. Kaki yang mau tempel tanah itu yang dilempar. Jadi Nabi teh hese atuh kumaha. Tapi apakah Nabi marah? Apakah Nabi memerintahkan malaikat untuk membalikan gunung kepada orang-orang Taif sebagaimana nabi-nabi terdahulu yang lelah dengan kaumnya? Henteu. Kita tetap baik dengan siapapun. Ya, sekalipun kita diperlakukan buruk, kita mah baik aja. Baik aja. Ya. Kalau sudah membuat bahaya baru kita bertindak. Kalau sudah sampai pada ranah yang merugikan banyak orang, baru kita berambil sikap. Ini teteh Ibu harus ada yang bergerak. Dan kitalah yang bergerak di tengah masyarakat. Jangan jadi masyarakat yang pasif. Yang penting lembaganya besar saja, habis itu masyarakat tidak ada yang peduli. Jangan begitu. Kita harus sedikit demi sedikit mengikis. Ini kekuatan besar nih. Ya, kegelapannya kekuatan besar dimanapun ya, tidak hanya di tempat ini saja. Dimanapun kita tuh harus mengikis dari samping terus dikikis. Sampai nanti ke intinya itu udah lemah, dia nggak punya kekuatan lagi, udah tinggal nurut gitu. Kecuali kalau kita punya akses tuh langsung ke bagian intinya, di kita set bagian internet, kepalanya sudah dipegang, buntutnya ngikut. Sebetulnya lebih enak, tapi kan kita belum punya kekuatan untuk itu. Nah, maka dakwah ini kegiatannya tidak hanya bicara di mimbar saja. Jumatan kita ada makan siang, nanti teh perutnya dulu harus kita isi, perutnya kita isi, sudah wareg, bisa mikir kan? Ayo kita mikir, gitu teteh Ibu. Kalau kita perutnya belum diisi, masyarakat itu susah, ya. Nanti kita ikhtiar satu-satu. Nah, maka jangan menjadi muslim yang fasik, teteh Ibu. Ada yang dari Wangi Sagara, ada yang dari Rancajigang, ada yang dari Selokan Jeruk, ada yang dari Sukamana, ada yang dari Cigentur bahkan mungkin, ada juga yang dari Ciparai mungkin. Jangan jadi muslim yang fasik. Jadilah muslim yang aktif. Sedikit demi sedikit, pertama diri kita, kemudian yang kedua keluarga kita.
Yang ketiga siapa? Tetangga-tetangga kita, saudara kita, itu harus diajak. Kumaha hadis teh? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna. Nabi sampaikan tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Enggak sempurna iman teteh ibu itu, tidak sempurna kalau solehnya hanya untuk diri sendiri. Tidak sempurna. Karena soleh adalah suatu kenikmatan. Kita bisa ibadah itu adalah suatu kenikmatan dan kebaikan. Dan penyempurna dari keimanan itu adalah apa? Kenikmatan itu, kebaikan itu kita ingin tularkan ke orang lain. Itu harus dilakukan. Tidak bisa tidak dilakukan. Itu harus ada terdorong ya Teh Ibu. Dan kita punya pahala besar dari itu. Bayangkan Teh Ibu, akhirnya ada satu orang taubat hanya karena modal Teh Ibu cuap-cuap bicara, menyampaikan. Taubat, dia taubatan nasuha, pikirannya terinstal dengan baik, hatinya tertanam keimanan dengan kuat. Akhirnya apa? Sepanjang hidupnya sampai akhir hayat amal soleh semua, karena gerbangnya kita yang ngajak, maka sepanjang hayatnya itu dia beramal, kita dapat pahalanya. Dia punya keturunan jadi soleh, keturunannya melakukan sesuatu karena wasilah orang tuanya mengarahkan, dan orang tuanya itu karena kita kebaikannya nyampe ke kita, oke, terus begitu. Apa nggak kebita? Maka jangan jadi mukmin yang pasif. Dan Teh Ibu, sudah sunatullahnya saat kita menggerakkan kebaikan, kita akan dihina, dicaci maki, dicerca, bahkan dituduh ini dan itu. Sudah sunatullahnya begitu. Nabi saja tidak selamat dari lisan manusia, bahkan Allah pun tidak selamat dari lisan manusia. Terus kita mau berdakwah selamat dari lisan manusia? Nggak mungkin. Kita ini pasti akan dibicarakan buruk oleh orang. Jadi tetap saja sampaikan kebaikan, tetap saja miliki niat yang baik, karena kita sebagai mukmin tidak boleh menjadi orang yang pasif. Orang yang penting diri saya dan keluarga saya yang selamat. Ya, justru malah dari situlah musibah, bencana, azab, kata Allah diperintahkan dari yang sholat dulu.